Oke, Pak Wahab, Kak Tania, Mbak Usi, kita mulai ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Semoga dalam Hmm, kondisi sehat walafiat ya. Waduh, malam-malam nih kita kumpul pada saat ini. Ada yang mungkin sedang di jalan, atau mungkin ada yang sedang mungkin istirahat begitu ya, atau masih mungkin di kantornya masing-masing begitu ya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar series kita pada hari ini, dan hari ini kita akan membawakan satu topik yang menurut saya sih sangat penting sekali ya, sangat luar biasa sekali, dan tentunya teman-teman mungkin nanti akan berdiskusi banyak karena ini akan related dengan hidup kita, begitu ya. Oke, nah sedikit sebelum kita mulai kegiatan, saya Dian Metarianti yang akan memandu untuk MC pada malam hari ini. Jadi malam hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, begitu, yang cantik, pintar, begitu ya, Mbak Usi Ariana. Selamat malam, Mbak Usi. Selamat malam, Bu Dian. Selamat malam. Sehat, Mbak Usi? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat-sehat dong, Mbak. Kita harus sehat nih. Terutama dengan teman-teman mahasiswa Unsia. Kita harus semua sehat semua. Oke. Mbak Usi, kira-kira hari ini siap ya untuk membawakan satu materi yang luar biasa? Siap, Ibu. Siap. Mbak Usi ini, mohon izin, adalah Adult Clinical Psychologist Coordinator dari Sehat Jiwa yang nanti akan sharing begitu ya dengan teman-teman semua terkait dengan kesehatan jiwa, khususnya di terkait dengan digital mental health and resilience strategy for thriving in the digital age. Nah, kira-kira apa sih kayak apa namanya backgroundnya seperti apa? Nah, intinya teman-teman nanti akan dipandu juga oleh moderator kita yang cantik juga. Ada Kepala Unit Counseling, Ibu Tritania Amarlis Amri. Selamat malam, Ibu Tania. Malam, Bu. Semoga sehat selalu, sehat sehat hati, sehat jiwa, dan juga sehat raga ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baru olahraga nih kayaknya nih. Baik, dan kita hari ini juga sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang selalu setia sekali menemani kita semua dalam setiap webinar. Bapak kita yang luar biasa, panutan kita, Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona MSc, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kerjasama, Kemahasiswaan, yang saat ini sudah bergabung juga dengan kita. Selamat malam, Pak Wahab. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab. Nanti Pak Wahab akan diberikan waktu untuk bisa memberikan arahan kepada kita, memberikan awal begitu ya sebelum kita masuk ke webinar kita kali ini. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan lebih ke semi formal, artinya lebih rileks gitu ya. Tidak akan ada banyak birokrasi. Jadi akan setelah saya nanti saya akan juga akan memberikan waktu untuk sambutan dengan Pak Wahab. Setelah itu akan lanjut ke moderator yang akan memandu kegiatan, dan juga nanti Mbak Ausi, narasumber kita, itu akan memberikan paparan terkait dengan digital resilience. Nah, intinya adalah teman-teman, kenapa kami sangat tertarik sekali untuk melihat topik ini sebagai satu webinar series. Yang pertama adalah kalau kita lihat di era digital yang luar biasa ya, sangat berkembang ini, tentu teman-teman sangat memahami, dan kita menggunakan teknologi yang sangat terus-menerus gitu kan. Nah, ini akan memberikan tekanan pada kesehatan mental kita. Nah, seberapa sehatkah mental Anda? Itu menjadi pertanyaan yang Mbak Usi ya. Jadi nanti Mbak Usi dengan teman-teman silahkan bisa berdiskusi begitu, dan mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang baik pada teman-teman. Dan jangan lupa kita juga punya hadiah gitu ya. Ada door prize untuk 3 orang pemenang, masing-masing Rp50.000. Nanti teman-teman silahkan bertanya dengan aktif begitu ya, juga nanti bisa mendapatkan door prize kita. Dan jangan lupa juga kegiatan ini dan kegiatan webinar series ini juga akan nantinya mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa teman-teman gunakan loh untuk surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau lulus begitu ya dari Unsia, kita mensyaratkan teman-teman memiliki SKPI yang di dalamnya nanti akan ada sertifikat-sertifikat kalian skill dari teman-teman semuanya. Jadi ini silahkan nanti ditabung ya, karena kita punya banyak sekali webinar series, dan webinar series ini dalam rangka Disnatalis Unsia yang ke-4 tahun. Jadi alhamdulillah di tahun ini Unsia sudah memasuki tahun ke-4, dan kami memiliki banyak sekali kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan
pada hari ini, dan besok juga akan ada kegiatan dengan prodi akuntansi dan juga akan ada juga dengan prodi Korea, kemudian juga terkait dengan manajemen dan juga sistem informasi dan informatika. Jadi jangan ketinggalan informasinya ya, sehingga nanti teman-teman bisa terus mengikuti apa namanya kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Nah, kita juga punya ada puncak acara Disnatalis tanggal 22 September. Sampai lupa ya bulannya ya Tan. 22 September. Nah, kita ingin ngundang teman-teman nih yang dari berbagai macam daerah. Silahkan yuk kita ngumpul di kampus Unsia. Kalau yang belum tahu kampus Unsia kayak apa, yuk saya akan undang teman-teman pada tanggal 22 September untuk datang untuk sama-sama dengan kita ya katanya ya, untuk olahraga bareng gitu ya. Untuk apa namanya? Bernetworking begitu ya katanya, bernetworking bareng gitu kan. Nah, kita punya banyak sekali kegiatan-kegiatan juga dengan himpunan mahasiswa, sehingga nanti tanggal 22 silahkan di pagi hari jam 7 pagi ya, karena kita mau olahraga bareng nih. Nanti teman-teman silahkan untuk bisa datang ke Unsia, dan insya Allah nanti akan ada kayak pasar rakyat ya katanya ya. Oh, spill dong ya. Iya, Bu. Nanti kita akan spill lagi yang lainnya gitu kan. Dan kita undang juga Mbak Usi untuk bisa datang di tanggal 22. Boleh ya Mbak Usi ya? Mudah-mudahan Siap bisa ada Ibu. waktunya. Oke. Nah, sebelum saya nanti panjang kali lebar begitu ya. Dan waktu kita juga semakin apa namanya larut malam, saya ingin mengundang Pak Abdul Wahab Bangkona untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kita, dan nantinya mudah-mudahan akan memberikan energi yang positif terhadap kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Wahab, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas kedengaran? Baik. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas rahmat karunia-Nya, kesehatan, kesempatan dan suasana bahagia. Hari ini kita bisa bertemu via Zoom ini dalam rangka menambah wawasan, menambah ilmu dari narasumber kita yang terhormat, yang kita banggakan, Ibu Auzi Ariana. Ini Auzi, biasa saya bilang kalau saya itu Auzi Australia. Jangan lahir di sana ini Ibu Auzi ini. Satu judul yang memang sangat relevan dengan Unsia ini. Ya, jadi rupanya para psikolog juga sudah mulai mengoptimalkan teknologi digital ini di dalam aplikasi penerapan ilmunya luar biasa ini. Ya, jadi memang di bidang kedokteran Lampung ini saya lihat ini luar biasa. Saya kadang-kadang kaget-kaget ini para teknolog ini mengkonversi ilmunya masuk ke berbagai bidang ya. Dan ini satu hal yang sangat bagus sekali karena para psikolog ini sudah mulai memanfaatkan teknologi digital ya. Dan memang ini penting, bukan saja karena aplikasi untuk transfer knowledge, kemudian untuk penerapan ilmu di dalam memberikan terapi, memberikan bimbingan, memberikan edukasi, tetapi dampak dari teknologi digital ini terhadap kesehatan mental memang banyak juga, gitu. Sehingga ini sangat penting dan Unsia memang bekerja di dunia digital sehari-hari di dalam transfer knowledge and skill. Juga memang bagaimana mengawal generasi ini di dalam menerapkan teknologi digital dari sisi mental, psikologi ya, sehingga tidak berdampak negatif ya, dan paling tidak bisa mencegah dan menangani sehingga dampak negatif ini bisa diminimalisasi dalam konteks kejiwaan dan aspek fisiologi ya. Karena memang sudah banyak sekali riset menunjukkan bahwa
eh, teknologi digital ini juga mempengaruhi mental dan sikap manusia yang luar biasa gitu ya, sehingga penerapan eh, digitalisasi ini di dalam ilmu psikologi ini ya, luar biasa pentingnya sekarang ini gitu ya. Terutama juga di dalam semua segmen umur ya. Dan kita kebetulan di sini Ibu uh, Mbak Auzi ya, ini ya, satu universitas dengan kualifikasi jenjang S1 ya. Nah, ini masih lumayan lah relatif dewasa ya. Tapi yang paling penting lagi ini dampaknya terhadap anak-anak yang masih usia dini ya. Nah, ini bagaimana kita mengawal sehingga bisa tetap menerapkan teknologinya digital di sana di dalam konteks pendidikan terutama, tetapi juga secara psikologis bisa kita kawal sehingga dampak negatifnya eh, tidak signifikan mengganggu sehingga pengembangan diri dari generasi kita ini ya sampai tua ya dari umur balita sampai tua ini tetap dengan tumbuh kembang dengan baik dengan mengoptimalkan apa namanya potensi pribadinya gitu ya. Ini sangat bagus. Ini perlu juga memang benar Ibu Meta ini perlu kita undang Ibu Aus ini memberi kita wawasan nih. Sehingga bisa saja ilmu ini masuk ke dalam satu mata kuliah pilihan barangkali ya Bu Meta ya, enggak tahu. Let's see. Ini penting ini. Termasuk saya ini mungkin perlu diluruskan mentalnya ini sama Ibu Aus ini ya. Kadang-kadang digital teknologi ini memang sangat signifikan pengaruhnya terhadap kita. Contoh saja, kalau sudah pegang HP di tempat tidur biasanya nyetopnya susah ya Bu ya. Ini juga satu penyakit ini ya, ini perlu dibenahi juga ini ya. Jadi saya kira banyak hal-hal yang sifatnya seperti itu yang perlu bagaimana mengoptimalkan dalam rangka tumbuh kembangnya kapasitas pribadi gitu ya, bukannya uh, negatif gitu ya. Saya kira itu dan saya atas nama Asia Cyber University, Universitas Siber Asia mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang kita banggakan, kepada tim panitia penyelenggara seri seminar ini, Mbak Tania, ya ini psikolog juga ini, jadi andalan kita di Unsia ini perlu ini dilanjutkan Ibu Mbak Tania ya. Mudah-mudahan kita bisa merumuskan satu apa namanya metode untuk aplikasinya di Unsia gitu ya. Ini bagus nih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya dan salam bahagia buat semua para mahasiswa dan para dosen yang hadir. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Wahab Bangkona, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kemahasiswaan, Kerjasama dari Universitas Siber Asia. Wah, rupanya Pak Wahab nih tadi Mbak Ausi gayung bersambut ya, kan? Artinya nanti setelah ini kita akan bicara lagi ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari kerjasama kami, begitu ya, dengan teman-teman partner. Nah, oke, baik. Nah, setelah Pak Ibu Wahab Meta, ini, iya Pak, izin. Bapak Ibu, teman-teman, khususnya Ibu Ausi, saya ini pakai jas ini karena ada perintah dari Ibu Meta untuk ke Cirebon malam Aduh, ini juga. saya nggak Karena berani Pak kita merintahin Bapak, akan Pak. ada MOU besok di Cirebon dengan lembaga-lembaga yang ada di sana. Yes. Jadi kalau saya off gambarnya itu saya ini ada dua, ada di HP, ada di laptop. Nah, kami akan ngikuti sampai selesai, tetapi while driving. Ini jaketnya ini memang udah jaket untuk touring. Jadi Ibu Meta juga sama itu. Jadi kita akan ikuti terus, Siap. namun gambarnya akan tidak terlihat nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah di-spill sama Pak Wahab ya. Tapi ya, mohon izin, nanti insya Allah kami akan tetap mengawal untuk kegiatan ini dan juga ada tim dari panitia, ada Mbak Tania, ada Mas Kesi, kemudian ada Mbak Fatma yang akan juga bisa mengawal teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, sebelum saya nanti akan menyerahkan kepada moderator, ya Mbak Tania ya, dan juga Mbak Usi, jangan lupa teman-teman, saya hanya mengingatkan bahwa silakan bisa diperhatikan materi yang disampaikan oleh Mbak Usi, jot down, point out, kemudian tanyalah dengan semangat begitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan baik. Mumpung Mbak Usi ada di sini dan meluangkan waktunya untuk kita semua. Tentu nanti akan dimoderatori oleh Ibu Tania atau Mbak Tania. Saya manggilnya Kak Tania karena lebih kita kira-kira 11-12 ya Kak Tania ya. Usianya ya. Oke, sebelum saya ke Tania, saya mau tutup dulu dari MC gitu ya, untuk teman-teman semuanya dengan satu pantun. Boleh ya? Boleh Tania ya? Oke. Nah, pantunnya tuh gini, tapi jangan lupa bilang cakep, oke? Nah, oke, TV bersemut senja dipukul. Cakep. Cakep, kayak gitu kan? Dengan gaya bak atlet silat. Nah, bila semua sudah berkumpul, yuk mari kita mulai dengan semangat. Oke, terima kasih semuanya. Saya akan memanggil Kak Tania sebagai moderator kita. Halo Kak Tania, sudah siap untuk memoderatori acara hari ini? Insya Allah, selamat malam Bu Meta, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Tania. Jadi Kak Tania ini nama lengkapnya adalah Tri Tania Amarilis Selamat malam. Amri. Sarjana Psikologi, Magister Science, begitu, Kepala Unit Counseling di Unsia. Jadi teman-teman nanti apabila memiliki ada problem-problem terkait dengan mental health, nah kami di kemahasiswaan dan counseling akan siap sekali membantu teman-teman. Nanti juga akan ada webinar-webinar seperti ini ya katanya ya, yang akan kita share. Dan ini adalah satu dari 2 webinar yang akan dilakukan dalam rangka Disnatalis tadi. Nanti kalian akan dapat lagi webinar terkait dengan time and stress management gitu ya katanya ya. Kayak itu paling relevan ya Pak Wahab ya di Unsia ya. Apalagi nanti teman-teman yang baru mau masuk ke Unsia begitu atau yang sudah ada di Unsia. Insya Allah kita akan ketemu lagi di webinar konseling kita nanti di time and stress management. Baik, so saya akan undang Kak Tania untuk bisa memoderatori kegiatan Sebentar ini. dulu, Bu. Bu Agak, Meta. kenapa Pak? Gimana Pak? Biasanya Ibu Meta itu foto-foto dulu sebelum pergi. Oh, foto-foto. Oh iya, Pak. Oh Sebenarnya iya fotonya di boleh, belakang, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Karena Bapak mau pergi. Yuk, kita bisa foto dulu ya, Kak Tania ya. boleh. Oke, teman-teman. Silahkan bisa on cam dulu, boleh. Mau teman-teman yang ada di... Aduh, makasih banyak Mas Rizky. Lama tidak bersua kayaknya dengan Mas Rizky. Selamat malam. Oke, ada Mas Ansani juga. Malam Ibu, Terima apa kasih. kabar? Udah lama nih ketemu Ibu nih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Baik, teman-teman, silahkan dibuka on cam. Kemudian nanti kita akan foto dan nanti teman-teman akan dipajang di dalam newsletter atau site-nya Unsia atau Instagram-nya Unsia. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1 ya, teman-teman ya. Nah, tim admin, silakan bersiap. Kita akan foto dalam 3, 2, 1. Slide pertama. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Hai Mas Raffi. Ada Mas Raffi juga. Halo. Set ketiga. Dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mas Irfan, Mbak Ulan sudah hadir juga. Ada slide lagi yang teman-teman ada? Satu lagi ya. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik. Pak Wahab, I think it's all wrap for documentation. Oke, sekarang kita akan beralih ke Kak Tania Amarilis Amri untuk mengenalkan Ibu Ausi Ariana dan juga akan mulai webinar kita pada malam hari ini. Silakan Bu Tania. Baik, terima kasih Bu Meta. Oke, baik teman-teman, topik hari ini itu adalah digital mental health and resilience. Jadi ada strategis yang akan dipaparkan dengan Kak Ausi, Kak aja lah ya daripada Mbak Kak Ausi, terkait bagaimana kita thrive in this digital age. Sebelum saya kenalin Kak Ausi, saya bacakan rule dulu. Paparannya akan berlangsung selama 30 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan seperti yang disampaikan Bu Meta ya sebelumnya, akan ada door prize untuk 3 penanya pertama
yang on cam, wajib on cam. Nah, setelah itu akan ada sesi tanya jawab berikutnya, jadi akan ada 2 sesi. Setelah itu akan dilanjutkan foto kalau mau lagi. Dan akan ada pemberian link absensi di akhir ya. Gitu. Oke. Izinkan saya mengenalkan Kak Aushi karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Kak Aushi ini nama panjang Aushi Ariana Putri. Kak Aushi ini lulusan UGM, UI-nya S1, S2-nya di UGM. She's a clinical psychologist yang sekarang praktik di Sehat Jiwa dan Aditi Psychological Center. Kebetulan Aditi deket loh sama rumahku. And she's gonna present ya, memaparkan tentang resilience, how to be resilient in this digital age gitu. Kurang lebih sih itu. Kita serahkan floor-nya ke Kak Aushi biar lebih banyak sesi diskusinya. Silakan Kak Aushi. Halo semuanya, terima kasih Tania, Ibu Meta, dan Pak Wahab untuk waktunya. Izinkan saya untuk memulai sesi webinarnya hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Sekarang di sini udah terlihat hampir 100 participants ya. Semoga dengan 100 participants ini energi kita juga 100 ya di malam ini untuk 103. 103, 105% gitu ya di malam ini untuk mengikuti bersama sesi sharing malam hari ini gitu ya, supaya kita sama-sama di sini saling belajar, saling mendapatkan manfaatnya, dan bisa kita aplikasikan juga dalam hidup kita masing-masing. Oke, Syifa boleh minta tolong di share screen? Oke, nah mungkin tadi udah berulang-ulang disampaikan ya bahwa materi kita hari ini berkaitan dengan bagaimana sih menjaga resiliensi di era digital. Apalagi teman-teman di sini seperti yang sudah aku dengar sebelumnya gitu ya, teman-teman di sini kuliahnya semua online. Berarti kebayang ya, seharinya mungkin di kantor itu udah online sampai 8 jam gitu di depan laptop, habis itu ngambil kelas di weekend atau di malam gitu, belum lagi ngerjain tugas pakai komputer lagi, online lagi. Jadi kayak kebayang ya setiap hari dari pagi sampai malam, dari hari Senin sampai Minggu kayaknya susah gitu ya kalau nggak ketemu sama laptop. Nah, terus tapi gimana sih cara kita bisa bertahan atau bahkan resilience gitu? Kita nggak cuman bertahan tapi kita bisa resilience kembali dalam era digital ini. Next. Oke, nah apa sih yang akan kita sama-sama pelajari atau sharing di malam ini? Yaitu ya, yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Mungkin akan ada sedikit perkenalan lagi, lalu masuk ke pembukaan, terus kita masuk ke fungsinya medsos itu apa sih? Lalu bagaimana dampaknya dalam hidup kita? Terus caranya nih gimana? Nah, mungkin ini nih yang paling penting di malam ini ya, bagaimana caranya kita menjadi resilience di era digital ini dengan cara mindfulness. Wah, mungkin teman-teman di sini ada yang kayak, "Apa tuh mindfulness?" Nggak tahu tuh artinya apa. Nah, nanti kita sama-sama nih belajar di sini. Dan yang terakhir, ada sesi penutup. Nah, buat perkenalan dulu, di sini Sehat Jiwa itu merupakan usaha sosial yang berfokus pada upaya preventif dan promotif terkait kesehatan jiwa melalui pendidikan dan program holistik kesehatan jiwa yang berbasis bukti. Dan Sehat Jiwa sendiri memiliki kepercayaan bahwa semua individu, termasuk teman-teman semua di sini, berharga gitu, terus juga pantas bahagia dan punya keberdayaan. Nah, buat yang mau tahu Sehat Jiwa lebih lanjut, bisa di-follow ya di sehatjiwa.id. Oke, nah tadi udah ada nih aturan dari Tania untuk terus bersemangat ya di malam hari ini. Ada aturan juga nih dari Sehat Jiwa. Yang pertama adalah open mind, yang kedua open heart, dan yang terakhir open will. Mungkin tadi aku udah sebutin sedikit-sedikit. Apa sih maksudnya open mind di sini? Mungkin teman-teman akan ada materi-materi yang dirasa sama ya, gitu. Udah pernah lihat nih sebelumnya kayaknya udah dari zaman Covid udah pernah dapet nih materi seperti ini. Nah, tapi kita coba buka pikiran di sini, kita sama-sama belajar gitu untuk informasi-informasi baru yang bisa kita dapatkan, yang mana bisa saja
materinya mungkin sama, informasinya sama, tapi insight atau yang kita dapatkan pada saat ini tuh bisa saja berbeda, seperti itu. Terus selanjutnya, open heart. Nah, mungkin sepanjang materi di sini ada yang bikin teman-teman nggak nyaman atau, ke-attack atau keserang gitu ya dengan materinya kayak, "Wah, itu aku banget." Nah, kita di sini coba buka hati, karena di sini fokus kita belajar, kita coba buka hati, oh, itu masih adalah sesuatu yang kurang nih dari diri teman-teman, tapi di sinilah karena kita belajar, kita coba tingkatkan diri kita jauh lebih baik lagi, seperti itu. Dan yang terakhir, open will, yaitu bagaimana materi ini jangan berhenti hanya di malam ini saja. Jangan sampai hanya di jam, 19.40 materinya sampai di pikiran saja, tapi nggak sampai mana-mana nih dalam hidup kita. Nah, kita coba, open will, kita terapkan nih apa yang sudah kita dapatkan pada materi hari ini untuk minimal lah, untuk pendidikan selama di usia ke depannya. Kan teman-teman terus bertatapan ya dengan dunia, digital gitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin udah ada perkenalannya nih dari Mbak Tania tadi. Perkenalkan, nama aku Ausia Riana Putri, panggilanku Ausi. Di sini pendidikanku S2-nya di Magister Profesi Psikologi Klinis UGM. Dan, selama aku di Magister Profesi Klinis ini juga selama 1 tahun aku kuliah online. Jadi aku tahu banget nih apa yang teman-teman rasain selama kuliah di Unsia, kayak gitu. Terus yang, S1-nya aku barengan sama Mbak Tania, aku ada di, jurusan Psikologi di Universitas Indonesia. Dan, sekarang aku bekerja sebagai Associate, Adult Clinical Psychologist di Sehat Jiwa dan juga di Aditi. Dan, aku juga mengambil pekerjaan jadi asisten dosen di Fakultas Psikologi UGM. Next. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba nih teman-teman, mau lihat dulu nih semangatnya hari ini ya. Kira-kira boleh nih diceritain ke teman-teman, kira-kira berapa sih media sosial yang kalian punya sekarang jumlahnya? Nah, mungkin boleh ada yang, sharing di chat dan juga kira-kira mana yang paling sering teman-teman akses? Boleh teman-teman? 2 dan Instagram. Oh, Mbak Tania, mungkin kita agak masuk gen milenial ya, jadi agak terbatas sosial medianya. Coba kita lihat ya, kalau, ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya Facebook-nya masih suka aktif tuh. Kalau misalnya anak muda biasanya TikTok-an tuh. Nah, mungkin boleh nih biar, aku bisa ada gambaran nih teman-teman seberapa aktif sih di sosial media. 2 paling sering Twitter. Oke, ini ada Gen Z sama milenial sama milenial maksimal 2 ya. Kalau aku berkaca sih aku juga di 2, 3 sih sekarang, walaupun TikTok-nya kayaknya sekali seminggu gitu bukanya, cuman buat tahu apa yang happening. Teman-teman yang lain mungkin boleh sharing di, kolom chat. Chatnya disable. Chatnya disable, Kak. Mungkin boleh dibantu sama Mbak Tania. Sebentar ya. Oke, ini mulai masuk ya. 4, wah 4 nih, banyak banget ya. 3, oke, FB, Twitter, IG. 2, banyak juga ya ternyata 2 ya. 4 nih kayaknya paling awam. Wah, ada yang punya 5 bahkan. Wah, mungkin Siti Nur Aisyah Basma boleh, sampaikan tuh 5 kira-kira sosmed apa aja tuh ya? 3, TikTok, oke, LinkedIn, TikTok, IG, WA, TikTok, X, FB. Wah, sangat aktif ya berarti Mbak Siti ya di dunia media sosial. Wah, ada yang ngalahin 6 bahkan. Kalau 6 kira-kira ditambah apa lagi tuh? LinkedIn juga deh buat cari kerja ya. Oke, ada yang oke, ada yang masukin lain juga. Oke, kalau aku lihat di sini mungkin, buat
gen-gen milenial kayak aku, Mbak Tania sama Mbak, Syifa di sini mainnya masih di 2 atau di 3 gitu ya. Tapi yang lebih bersemangat di sini ada yang sampai 4, 5, bahkan 6 gitu ya. Oke. Nah, kita, lanjutin lagi teman-teman mungkin yang belum sempat sharing nggak apa-apa tetap chat aja, kayak gitu biar biar teman-teman yang lain juga bisa tahu nih gitu kan. Nah, kita ini, seperti yang teman-teman lihat tadi kan, sosial medianya nggak cuma di sekadar 1 atau 2 bahkan udah sampai 5 dan 6. Yang mana kita ini udah masuk di era digital nih teman-teman, di mana teknologi ini sudah semakin luas di berbagai lapisan masyarakat. Kalau dulu mungkin, eee, 8. Kalau mungkin dulu kita tuh, 10 tahun yang dulu aja 2014, aku inget banget tuh di zaman itu kayaknya, marketplace tuh belum ada gitu kan. Sekarang marketplace udah menjamur banget. Terus mungkin 2014 kita cuma punya Facebook kayak gitu. Terus kan kita udah sangat apa, Instagram lah, TikTok kayak gitu-gitu. Yang mana kita lihat, wah ini ada yang 4 sosmed tapi akunnya 2 jadi mungkin dihitung 8 kali ya. Seperti itu. Nah, di mana ini bisa kita lihat bahwa diri kita dengan dunia digital ini semakin tidak terpisahkan. Siapa coba di sini yang nggak bangun buka mata yang dicek pasti HP. Ada WA dari siapa nih? Atau hari ini agendanya gimana gitu. Kayaknya udah jarang banget tuh yang bangun terus nggak ngecek HP dulu tuh kayaknya langka banget deh yang kayak gitu. Karena aku sendiri juga kayak gitu. Oke, nah akun bisnis. Ah, itu nggak apa-apa, itu cuan berarti. Oke, next. Nah, tapi balik lagi, di dunia yang sudah makin tidak terpisahkan ya, kita dengan teknologi ini, kita perlu menimbang nih, kira-kira apa sih, manfaat atau dampak buruknya sama kita? Nah, mungkin teman-teman boleh sharing nih di sini, buat teman-teman, apa sih, fungsi dari teknologi itu atau, kegunaan teknologi untuk teman-teman, di sini gitu. Boleh di-sharing apa yang, poin plus yang teman-teman dapetin dan poin negatifnya gitu, kira-kira apa nih? Apalagi yang tadi sampai 8 tuh, wah mungkin boleh tuh sharing gitu. Update informasi terbaru, oke. Apalagi? Stalking. Ini barisan para mantan ya, suka stalking ya? Terus, oke, ada yang, bilang dampak buruknya informasi yang didapatkan dari sosial media ini seringkali nggak baik dan nggak penting juga nih buat teman-teman. Oke, manfaat lebihnya bisa dapat sarana informasi, sarana untuk menghabiskan waktu, kayak gitu. Terus juga, dampak negatifnya yang dirasakan cepat lelah. Ya, ini aku juga ngerasain banget tuh di masa-masa, kuliah dulu tuh, sampai nutup mata tuh kayaknya panas banget matanya. Yang pasti untuk update informasi, oke, cari cuan sosial dan hiburan, cari rezeki, benar. Ini berarti kan di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa ada nih dampak positif atau, kita bisa menggunakan sosial media ini untuk hal yang positif, tapi juga ada dampak negatifnya nih. Mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat nggak nih kira-kira untuk Mas Haryo? Mempercepat yang tadinya lambat dan membuat hidup semakin praktis. Yap, cari teman, bantu tugas. Oh, ada korban hoax ya ini ya kayaknya ya. Zaman sekarang, ya ini nggak bisa dijauhkan sih dari hidup kita semua. Oke. Oke, mempermudah kehidupan sehari-hari, dulu belajar offline, sekarang bisa online di Uncia. Iya setuju banget sih, Kak. Aku nggak kebayang dulu kalau misalnya, pas Covid, universitas-universitas nggak melanjutkan, dengan sistem online, aku nggak kebayang kita harus berhenti kuliah itu gimana ceritanya ya. Padahal kan ilmu ini sangat penting ya buat kita semua. Oke, di sini mungkin yang terakhir yang aku baca di sini adalah Regina share bahwa dampak buruknya jadi ketergantungan yang harusnya mendekatkan yang jauh jadi menjauh. Oke, mendekatkan yang jauh dan yang menjauhkan yang dekat ya. Itu mungkin teman-teman udah sering dengar ya kayak gitu ya dampak dari sosial media seperti itu. Oke, boleh next.
Nah, ini mungkin udah sama nih, sama persis ya kayak yang teman-teman tadi dapetin. Pertama, kita jadi mudah untuk terkoneksi satu sama lain. Mungkin di sini teman-teman kan jauh-jauhan ya, sekelas aja, teman-temannya nggak tahu nih tadi bilang bisa ada di seluruh Indonesia dengan jarak usia yang segala bermacam-macam, dengan kesibukan yang bermacam-macam. Tapi kita bisa disatukan dengan teknologi seperti itu dengan sesederhana cuman WhatsApp dan bilang, "Bu, ini untuk pekerjaan ini seperti apa ya?" Gitu. Yang mana mungkin zaman dulu, waduh nggak ngerti nih, instruksi tugasnya kayaknya ada yang kurang, tapi mau bingung, mau nanya sama teman, misalnya 20 tahun yang lalu sih aku inget bisa SMS sih sebenarnya ya. Atau kita harus telepon rumah dia, aku inget banget aku masih punya buku yang isinya nomor telepon teman-teman kayak gitu. Kita harus pakai pulsa rumah yang mana kalau kita kelamaan dikit mungkin kita akan dimarahin sama emak gitu kan. Sekarang kita hanya dengan paketan internet kita bisa dapetin nih, mmm, apa namanya, kemudahan yang, kita mungkin nggak bisa dapetin di 20 tahun lalu. Sama juga nih, kita bisa hemat tenaga dan waktu untuk saling terkoneksi, untuk saling mendapatkan informasi-informasi baru gitu kan, yang mungkin misalnya dulu kita kalau mau baca berita atau baca berita kan harus nunggunya 1 hari 1 kali gitu kan, atau nonton TV aja kita dapat beritanya cuma di siang hari sama di malam hari. Di tengah-tengahnya nggak ada berita, jadi kita nggak tahu tuh update informasinya seperti apa. Sementara sekarang kita cuman buka, portal-portal berita, kita langsung tahu nih update informasi terbaru seperti apa. Dan yang terakhir sama, bisa untuk berbagi informasi dengan cepat. Mungkin kalau untuk konteks pendidikan, di mana teman-teman dulu mungkin harus beli buku dulu ya, yang itu kan pasti nggak murah nih, misalnya untuk bikin skripsi kayak gitu, atau bikin karya tulis. Tapi sekarang, kita bisa pakai bisa pakai internet, kita bisa cari jurnal, wah langsung muncul tuh banyak banget tanpa kita perlu keluar biaya yang cukup besar, seperti itu. Next. Nah, tapi mungkin teman-teman juga udah sampein nih di sini. Tadi dampak positifnya semua jadi serba cepat, serba terhubung, serba minim biaya, dan lain-lain. Tapi dampak negatifnya, mungkin yang tadi teman-teman sempat sampaikan adalah informasi itu cepat, tapi kalau kita lihat sekarang informasinya jadi terlalu cepat. Sepersekian detik udah ada informasi-informasi baru, yang mana kita, informasinya ini baru dan juga banyak sekali, jadi kayak overflowing kayak gitu, yang mana kita di sini kan jadinya harus, mmm, menggunakan filter gitu ya, untuk bisa memahami mana sih informasi yang tepat atau enggak, mana sih informasi yang sekedar hoax tadi yang mungkin udah disampaikan, mana yang benar, kayak gitu. Terus juga Mmm, dengan informasi yang serba cepat ini, kita juga jadinya, apa ya, ngerasanya too much gitu, ngerasanya berlebihan nih dengan informasi-informasi yang kita dapatkan. Misal tadi kayak teman-teman cek, jurnal-jurnal, dibukain semua jurnalnya sampai 10, di-download semuanya. Terus pas mau bikin karya tulisnya, mau bikin, artikelnya, bingung nih ngikut yang mana ya, mau baca semuanya capek, kayak gitu. Jadi kayak karena terlalu banyak, terlalu cepat, jadinya kita juga jadi bingung sendiri nih, mau milih mana yang paling tepat untuk kita. Terus juga garis blur antara kehidupan pribadi dan profesional. Nah, tadi mungkin nih teman-teman di sini ngerasain ya gimana kalau buka Instagram, buka TikTok ada aja tren terbaru gitu ya, yang, kita ngerasanya kok kayak harus ngikutin terus gitu. Kok dia lebih pintar daripada kita, gimana ya caranya supaya bisa lebih pintar? Tapi dibanding kita mikirin tadi gimana caranya, kita jadinya tertekan, kok kita nggak bisa ya sepintar dia? Emang aku aja yang bodoh, gitu misalnya. Terus, kalau garis blur ini, mungkin kayak teman-teman di sini yang di dunia kerja mungkin ngerasain ya, di mana WhatsApp itu jadi portal untuk, kerja dan juga jadi portal untuk, berhubungan dengan mahasiswa lainnya dan juga personal. Personal, profesional, dan juga akademis gitu misalnya. Nah, itu kan jadinya ketika kita buka WA, kita cuman mau ngabarin istri, anak, atau keluarga, ibu, ayah, ada kerjaan, mau buka WA jadi tertekan, kayak gitu kan. Jadi garisnya udah mulai blur nih, yang mana mestinya kita bisa kalau dulu di rumah, misalnya untuk kontakan-kontakan terkait kerjaan kan
hanya bisa misalnya harus ke kantor dulu kayak gitu. Tapi sekarang ini semua udah nggak jelas nih batasan-batasannya. Dan yang terakhir, nah ini yang mungkin lagi zaman ya di generasi sekarang itu penggunaan AI yang tidak tepat. Misalnya teman-teman di sini ada yang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas kayak gitu. Padahal kan sebenarnya di situ kita juga yang rugi. Apa gunanya kita kuliah tapi kalau kita tidak menggunakan kemampuan berpikir kita nih untuk melatih kemampuan berpikir kita. Seperti itu. Next. Nah, terus kalau dampaknya separah itu, apakah kita harus stop menggunakan teknologi? Next. Tentu saja tidak. Kalau tidak kita pakai teknologi, teman-teman pasti di sini nggak bisa, kuliah dong ya di Unsia, teman-teman juga nggak bisa nih dapat materi-materi untuk belajar, teman-teman juga nggak bisa dapat informasi terbaru, berita-berita terbaru tentang negara ini, dan lain-lain. Terus juga teman-teman nggak bisa dapat jurnal-jurnal untuk bikin karya, tulisnya teman-teman, kayak gitu. Karena kita nggak bisa menolak bahwa oke, banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan, tapi mungkin di sisi lain ada nih dampak negatifnya kalau kita memang kurang nih dalam menghadapinya. Nah, terus kira-kira gimana ya cara kita menghadapinya? Next. Nah, kayak yang tadi aku bilang bahwa teknologi ini udah menjadi bagian nih dari hidup kita. Itu adalah suatu hal yang nggak mungkin bisa terlepas dari kita, seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengelolanya atau menghadapinya. Next. Yaitu dengan cara mindful. Mungkin teman-teman Gen Z mungkin di sini atau, milenial di sini mungkin pernah dengar ya, mindfulness atau menjadi mindful atau, meme-meme yang bilang kayak very mindful, very demure, very cutesy kayak gitu ya, kalau Gen Z ya, kalau ibu-ibu mungkin, apa itu gitu kan. Nah, apa sih mindfulness ini di era digital? Mindfulness itu sebenarnya kata dasarnya adalah mindful. Bahasa Indonesianya sesederhana kita sadar. Kita sadar apa yang sedang kita lakukan di masa kini, di masa sekarang dengan kesadaran ini kan pasti dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan perilaku kita juga. Terus gimana sih caranya kita untuk mindful atau sadar dalam menggunakan teknologi ini di era yang super digital ini? Next. Nah, yang pertama yaitu kita tahu nih, penggunaan teknologi secukupnya. Secukupnya itu dari mana sih? Kayak gitu kan. Secukupnya itu teman-teman nih yang tahu. Apakah teknologi ini tadi kan teman-teman bilang ya ada yang 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, mmm, teman-teman menyadari bahwa, oh sebenarnya teman-teman itu kuatnya atau, merasakan manfaatnya itu menggunakan teknologi tuh sampai sebanyak apa sih? Misal tadi, di sini teman-teman ada yang pakai, punya beberapa akun gitu ya dari keempat sosial media itu. Nah, coba teman-teman evaluasi lagi, apakah informasi yang teman-teman dapatkan dari keempat sosial media itu perlu teman-teman, ikuti terus setiap hari misalnya? Atau, apakah dari keempat sosial media itu punya manfaat lebih ke teman-teman? Oke, kalau misalnya teman-teman ngerasa manfaat positifnya untuk jualan, oke berarti kita tetap menggunakan itu. Tapi misalnya teman-teman di sini ada yang suka buka Instagram, terus kok kayaknya tiap aku buka Instagram ada, pasti ada nih perasaan-perasaan kayak, minder, perasaan kok kayaknya aku terlambat, kok rasanya, apalagi kalau banyak yang suka follow influencer-influencer gitu ya, di, sosial medianya terus ngelihat kayak, wah, influencer ini kaya banget ya, kok hidupku kayak gini-gini aja gitu. Jadi ada bawaannya nih untuk terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah berarti kan, si sosial media yang itu membawa dampak negatif nih untuk kita dan si dampak negatifnya kita temukan misalnya dari, oh karena aku nge-follow influencer, padahal di sisi lain teman-teman ngerasa di Instagram ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat positifnya, misal, kayak tahu nih kehidupan teman-teman yang lain bukan yang artis itu seperti apa, aku jadinya bisa,
catch up lagi atau ngobrol lagi sama mereka, reunian lagi yang mungkin selama ini nggak bisa nih, bisa kita, capai nih kalau nggak ada teknologi. Oke, kalau kayak gitu, teman-teman mulai sortir, gitu kan. Kita mulai sortir, oke, yang influencer, ya mungkin kita boleh tahu, kita pasang di second account kayak gitu, atau kita unfollow, untuk influencer-influencer yang teman-teman rasa membawa dampak buruk. Lalu untuk teman-teman aja yang teman-teman mau ngajak ngobrol gitu, ya teman-teman pertahankan gitu, karena teman-teman merasakan manfaatnya di situ. Itu namanya menggunakan teknologi secukupnya. Jadi kita harus tahu batasan kita harus tahu penggunaan teknologi ini seperti apa, dan usahakan bahwa penggunaan teknologi ini untuk manfaat yang positif. Kalau teman-teman rasa ini negatif, nggak tahu batasannya, ya stop gitu. Itu artinya mindful. Teman-teman menyadari apa yang teman-teman gunakan, dapatkan, dan juga batasannya sampai mana. Seperti itu. Terus juga tadi dengan teman-teman bisa menggunakan teknologi secukupnya untuk, manfaatnya, batasannya, dan lain-lain tersebut, teman-teman jadinya tidak gampang terpengaruh nih dengan medsos, tidak gampang FOMO atau ikut-ikutan dengan orang lain. Terus juga kalau tadi nih teman-teman ada di sini sempat bilang, mungkin Pak, Wahab tadi kan sempat bilang ya kalau misalnya, mmm kalau malam suka nge-scroll gitu, nggak lihat-lihat waktu tiba-tiba udah jam 11 malam, kayak gitu kan. Udah berlebihan, padahal rencananya maunya tidurnya jam 10 karena besok keluar kota di pagi hari. Nah, itu kan berarti kan sudah nggak mindful nih, sudah nggak sadar dengan apa yang dilakukan. Nah, perlu kita membatasi juga nih untuk waktunya, nggak cuma manfaatnya, tapi waktunya juga. Dengan kita membatasi waktunya itu, kita bisa nih untuk tetap, kalem, untuk tetap tenang gitu ketika menggunakan, eee eee, sosial media atau, menggunakan teknologi itu. Terus juga, mindful ini juga membuat kita menyadari bahwa kalau tadi bawaannya suka banding-bandingkan dengan diri orang lain, oke kita coba stop, kita balikin lagi ke diri kita sendiri. Kita lihat ke diri kita sendiri, oke sebenarnya yang mau aku capai dengan menggunakan teknologi ini tuh seperti apa sih? Dengan begitu, kita juga tahu gitu, mmm, pace-nya atau kita itu sebenarnya kemampuannya itu sampai mana gitu, dibanding kita membandingkan diri dengan orang lain. Dan, yang terakhir dengan kita mindful atau dengan menyadari apa yang kita lakukan, kita bisa menghindari yang tadi tuh mungkin teman-teman sempat ada yang banyak bilang, menjauhkan yang dekat mendekatkan yang jauh, tapi jangan sampai kita menjauhkan yang dekat, gitu kan. Ternyata oke, kita boleh nih, catch up atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman reuni gitu, tapi jangan sampai di rumah kita ibu, bapak, terus juga, mmm anak kita di rumah, teman-teman, pokoknya anggota keluarga kita ini jadi terabaikan. Padahal kan mereka yang terdekat sama kita, masa mereka yang paling nggak tahu tentang kita, malah teman kita yang di nun jauh paling tahu tentang kita, seperti itu. Jadi kita bisa sadar nih, apa yang paling penting buat kita dengan kita menjadi mindful atau sadar. Oke, next. Oke, nah, mindfulness ini juga sangat menekankan bahwa kita bisa menyadari nih, apa yang dalam kontrol kita, misalnya kayak, respon, perilaku, pikiran, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, usaha teman-teman, dan lain sebagainya. Dan ada juga hal yang di luar diri kita. Nah, dengan kita mindful, kita bisa membatasi, oh ini sesuatu yang dalam kontrol kita, dan kita tahu manfaatnya baik gitu, dibanding Mmm, kita, apa ya, overwhelm atau merasa berlebihan dengan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti itu. Next. Nah, pada akhirnya kita hanya bisa ubah apa yang bisa kita ubah. Kita nggak akan bisa mengubah hal-hal yang di luar kita. Misal kayak, si Nagita, influencer-influencer itu hidupnya sangat lebih baik daripada kita. Ya kita nggak bisa nih, mengontrol mereka untuk hidupnya sama kayak kita, kan toh mereka influencer gitu. Tapi kita bisa mengontrol untuk tidak follow mereka dan fokus dengan apa yang mau kita capai. Seperti itu. Next.
Nah, jadi intinya apa sih? Pertama, kita tahu tujuannya dalam menggunakan teknologi dan kita gunakan sesuai kebutuhan dengan batasan-batasan tersebut. Terus kedua, membuat batasan dalam penggunaannya. Ketiga, kita filter nih tadi konten-konten yang penting atau enggak kita. Dan yang terakhir, kenali warning signs kamu. Apa sih warning signs itu? Next. Yaitu adalah di mana kita menyadari bahwa penggunaan teknologi ini udah membawa dampak buruk nih untuk kita. Yaitu pertama, misalnya membuat kita jadi terisolasi dari orang lain atau orang-orang dekat. Jangan sampai kita jadinya yaitu nggak dekat sama orang yang dekat secara fisik sama kita. Terus kedua, jadinya melakukan aktivitas yang tidak produktif gitu. Kayak misalnya tadi scrolling tanpa apa namanya batasan yang jelas, dapat dampak buruk jadi FOMO, jadi yang lain-lain. Tapi tugas di ujiannya nggak dikerjain, padahal besok udah deadline. Wah, itu kan udah buruk ya berarti ya. Terus ketiga, adanya perasaan cemas kalau tidak menggunakan gadget. Wah, kalau udah mulai ada perasaan cemas, ini udah masuk ke adiksi ya teman-teman ya. Ini mulai harus hati-hati nih kalau udah mulai ada perasaan cemas. Dan yang terakhir, ada perasaan membanding-bandingkan diri. Dan mungkin dampak-dampak negatif yang tadi teman-teman udah sampaikan. Itu berarti teman-teman udah perlu nih membatasi penggunaan dan kembali mereview lagi penggunaan dari teknologi yang teman-teman gunakan. Next. Nah, untuk ini mungkin teman-teman bisa sharing di kolom chat atau teman-teman juga bisa sharing nanti di sesi diskusi. Kira-kira apa sih warning signs-nya kamu? Dan boleh di-share pengalamannya itu di chat dan juga di diskusinya nanti. Oke, ini contohnya nih kayak tadi mungkin Pak Wahab udah ngasih ya di depan gitu ya, di mana nge-scroll tanpa batas kayak gitu. Itu adalah contoh terbesarnya ketika teman-teman udah tidak mengetahui batasannya untuk diri teman. Next. Oke, kita udah sampai di kesimpulan, yaitu yang pertama, teknologi itu penting dan penggunaannya itu sudah ada di setiap rutinitas sehari-hari, termasuk teman-teman berkuliah di sini. Dan bagaimana kita bisa mengelola si teknologi itu sendiri dengan cara memulai dari diri kita sendiri. Ubah apa yang bisa kita ubah. Dan yang terakhir, kalau kita lihat keluar, kita perlu menyadari bahwa manusia itu nggak sempurna. Mereka pasti punya kekurangannya masing-masing. Cuman nggak kelihatan aja, namanya juga di sosial media kan. Gitu. Oke. Akhir kata, sesi materinya sudah selesai, kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, buat teman-teman kalau ada yang butuh untuk bertemu dengan psikolog, bisa konsultasi dengan psikolog di Ruang Jiwa melalui link tersebut. Dan link ini nanti teman-teman bisa dapat potongan seperti itu, khusus untuk mahasiswa Unsia. Seperti itu. Oke, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Aushi. Paparannya sangat menarik ya. Bisa kita lihat ya, memang teknologi itu makin berkembang dan nggak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi memang itu memudahkan kita jadi bisa lebih easy in terms of everything. Tapi ya memang ada sisi negatifnya gitu. Dan tadi dipaparkannya beberapa strateginya untuk memfilter. Terus kita lebih mindful gitu kan ya. Baik, sekarang akan saya buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya itu akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama boleh 3 orang dulu dan wajib on cam dan raise hand ya. Oke, bisa dipilih. Ini ada Kak Anissa Yurmanita ya. Boleh Kak on cam ya Kak. Hai Kak, ini suara aku jelas Kak? Kecil Suaranya sekali. ya kurang jelas. Oke, tes. Ya lebih baik sih. Oke, ini tentang detox sosial media Kak. Jadi aku pernah melihat beberapa informasi di media sosial bahwa ada namanya dopamine detox. Dan juga salah satu cara dopamine detox itu ialah detox sosial media. Nah, yang belum aku temui jawabannya sampai sekarang adalah kapan sih sebenarnya kita harus detox media sosial dan bagaimana cara untuk detox media sosial sendiri. Apakah pure memang kita nggak menggunakan sosial media selama waktu tertentu atau kita hanya membagi waktu saja atau bagaimana Kak? Mungkin ya itu. Makasih Kak.
Boleh langsung dijawab dulu, Oh, Kak. langsung dijawab ya, berarti nggak nunggu 3 Nggak lupa. pertanyaan ya? Iya. Oke, makasih Tania, makasih Anissa. Ya, ini istilah yang mungkin sering kita dengar gitu ya, detox sosial media yang mana pasti akan membawa manfaatnya itu adalah di mana kita menurunkan nih dari sisi adiksinya seperti itu kan, dari penggunaan sosial media ini. Nah, kalau ditanya kapan, mungkin perlu refleksi balik nih dari Anissanya sendiri. Dirasa kapan sih, sosial media ini dirasa berlebihan buat Anissa? Apakah, sekarang lagi merasa berlebihan dan butuh detox? Kalau, Anissa merasa seperti itu, ya sudah, berarti lakukanlah sekarang dalam jangka waktu yang Anissa rasa bisa menurunkan, apa ya namanya kita detox, namanya, segala hal yang namanya menurunkan adiksi itu, pasti akan ada, kayak tadi, rasa cemas atau rasa keinginan untuk buka sosial media. Nah, kapan kita baliknya? Ketika kita ngerasa bahwa udah nggak ada lagi nih kecemasan untuk, "Aduh greget banget buka buka sosial media," kayak gitu. Itu adalah masa untuk berhentinya. Kalau namanya detox ya, kalau detox itu berarti benar-benar stop. Semuanya stop, sama sekali nggak dibuka, sosial media, mungkin hanya kayak WhatsApp dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang tadi aku sampaikan selama materi, kalau itu terasa berlebihan, karena itu menurutku detox itu mungkin boleh dibantu ya Mbak Tania, ada suara lain. Untuk, detox itu sendiri, itu nggak untuk semua orang gitu dan menurut aku tidak wajib gitu ya untuk dilakukan. Kalau bisa silakan, kalau enggak, nggak apa-apa. Tapi yang perlu adalah kita review kembali tadi. Untuk penggunaan sosial media ini, manfaatnya seperti apa, batasannya seperti apa, dan juga, ya itu, 2 itu, manfaat dan juga batasannya seperti apa. Supaya kita bisa membatasi sejauh apa. Karena kan sekarang, di HP teman-teman sendiri udah banyak ya aplikasi untuk mengatur waktu, gitu. Jadi kayak buka Instagram, aku sendiri setting kayak aku maksimal buka Instagram 1 hari 1 jam. Ya udah, ketika 1 jam itu habis, ya udah, aku udah nggak main lagi dan aku harus menyadari itu, gitu. Itu bagian mindfulness-nya aku, seperti itu. Makasih Mbak Anissa untuk pertanyaannya. Oke, baik. Berarti salah satu caranya dengan setting time limit ya, dan jangan di set time limit udah selesai time limit udah mencapai time limitnya terus tambah lagi deh 15 menit, jangan kayak gitu ya. Berarti harus mindful gitu. Oke, pertanyaan kedua bisa ke KM Ahsani Abdurrahman. Boleh on cam, Kak? Oke, terima kasih Kak Tania. Oke, sebelumnya bisa aku kenal dulu ya. Mungkin Kak Aushi bisa panggil aku Haris. Sebenarnya terima kasih untuk materinya benar-benar sangat bermanfaat. Mungkin aku bisa tanyain mungkin soal gini ya. Karena kan kayak aku ini kan sebagai anak generasi sekarang yang suka banget dengan main HP ya, main gadget gitu. Karena kalau dibilang kecanduan tuh bener karena emang aku sama sekali kayak susah kalau mau lepas dari gadget. Nah, kira-kira mungkin untuk Kak Ausi sendiri mungkin ada nggak sih kayak saran untuk supaya kayak kita tuh untuk membatasi diri dalam penggunaan gadget gitu. Ini aku kalau ngasih 2 pertanyaan boleh kan? Gimana Mbak Tania? Boleh? Boleh. Oke, boleh ya. Oke, sama satu lagi mungkin misalnya kayak kita ini kadang bermain sosial media gitu suka ada kecenderungan apa ya kayak bener kata kata Tausi tadi bilang mungkin soal insecure misalnya kayak apa ya kayak kepikiran misalnya kita tuh kayak follow seseorang tapi kita tuh nunggu orang sampai di follow balik tuh kayak nggak bisa. Kira-kira mungkin apa sih yang harus kita benahi dari kita itu? Kira-kira gimana itu, Kak? Terima kasih. Oke, Haris jadi pertanyaan yang kedua kan jadi suka insecure, kayak gitu. Terus berusaha untuk follow seseorang, terus nungguin di-follow baliknya gitu ya? Oh, Iya, jadi Kak. suka jadi ngarep gitu ya, kapan ya di-follow balik, kayak gitu-gitu. Padahal nggak kunjung di-follow gitu ya? Mhm. Oke, makasih Haris untuk pertanyaannya. Oke, yang pertama, wow, berarti Mas Haris di sini udah masuk ke kecanduan ya, karena susah lepas dari gadget, mungkin terus cek-cek terus nih di gadget ada apa sih, kayak gitu kan. Nah, gimana, caranya nih mulai menghentikan si kecanduannya ini? Pertama,
Kan sekarang teman-teman juga setiap HP itu kan bisa di-review nih, aplikasi apa sih yang paling sering digunakan, durasinya berapa lama. Nah, coba teman-teman, review ke diri sendiri, oke aplikasi ini, misalnya tadi Instagram bukanya cuma 3 jam gitu, terus, TikTok 5 jam gitu, itu udah 8 jam tuh, udah seperempat hari kayak gitu kan. Nah, coba tuh kalau teman-teman lihat, setelah di-review penggunaannya selama boleh 1 bulan, boleh, 1 minggu ke belakang dari HP yang teman-teman bisa, terus dilihat sebenarnya teman-teman itu berharapnya bisa berapa sih untuk membatasi itu. Menurut aku nggak akan bisa cepet-cepet, misalnya tadi udah biasa pakai 5 jam, tiba-tiba mau di-stop 1 jam. Wah, pasti rasanya kayak bentar banget nih, gitu. Kalau yang namanya kecanduan itu ngelepasnya harus pelan-pelan. Jadi kalau misalnya biasanya tadi 5 jam, coba di-setting minimal 4 jam. Tapi kita harus balik lagi kalau kita mau menghilangkan itu, kita harus komit gitu. Kita harus sadar, mindful apa yang kita lakukan dan kita, ada kemauan nih, ada kesiapan di diri kita untuk mengikuti komitmen yang udah kita bikin di awal. Oke, ya udah aku setting, buka TikTok-nya 4 jam deh maksimal. Oke, minggu depan udah progres, kita kecilin lagi. Kita turunin di, 3 jam gitu. Jadi pelan-pelan tiap minggu ada kemajuan. Dan itu semua teman-teman yang set up, karena teman-teman yang mau, mengubah diri teman-teman, seperti itu. Terus yang kedua, ada perasaan suka insecure nih kalau udah follow orang, eee, suka nunggu di-follow balik. Nah, mmm, kalau ini menurut aku ya, dibanding kita tebak-tebak buah manggis gitu, kalau dari aku sendiri nih dibanding aku nungguin dia, biasanya aku langsung chat aja gitu kayak, follow follow back dong," gitu. Sesederhana itu aja sih menurut aku teman-teman, karena kan menurut aku ya, kita nggak pernah bisa ekspektasikan apa yang orang lain lakukan. Yang bisa kita kontrol, itu pasti yang ada di ruang kendali kita tuh. Kayak misalnya kita bisa nge-reach out dia, kita bisa nge-WA dia, kita bisa nge-DM dia, itu yang bisa dalam kontrol kita. Tapi kalau yang namanya kita ngarep dia untuk, nge-follow back, oke, itu adalah kesadaran seseorang gitu ya, misalnya dia teman kita. Tapi kan kita nggak bisa selalu memastikan kapan ya dia ngecek HP, bisa nggak langsung detik ini langsung follow back aku? Bisa aja dia lagi matiin HP, atau bisa aja tadi kamu lagi follow, eee, Bu Anissa yang lagi detox, kan kita nggak pernah tahu ya dia lagi ngapain, kayak gitu. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan selama itu masih dalam kendali kita, seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti kuncinya itu tadi ya, pelan-pelan, perlahan, dan belajar komit gitu. Berarti bisa juga tuh diterapkan seperti kayak goal setting gitu kali ya. Kenapa mau berhenti, misalnya biar lebih efektif tuh kayak biar bisa functioning well dalam kehidupan gitu ya. Jadi pelan-pelan kita ingat sama goal kita gitu kali ya, Kak Oshia. Plus Iya, betul, memang kita gak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan, tapi gimana kita mempersepsikan dan kayak oh iya mengontrol pikiran gitu dan perilaku kita. Setuju. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi yang paling cepat itu ada Kak Almero Raffi. Boleh silahkan Kak. Halo, selamat malam Kak Uti. Terima kasih atas halo. kesempatannya. Oke, Kak, izin bertanya nih. Kita kan lagi ngomongin tentang digital mental health dan resilience dan juga strateginya ya. Nah, sedikit cerita sebelum ke pertanyaan, karena saya termasuk orang yang sempat kecanduan dengan sosial media juga. Bahkan saya pernah ngeliatin dalam 1 bulan itu 140 gigabyte ya. Kenapa saya tahu itu? Karena kebetulan saya sudah sempat isi beberapa kali paket saya sampai saya komplain ke CS, ini ada yang salah nggak? Ternyata pada saat dilihat pemakaiannya saya yang salah gitu ya. Saya sempat untuk puasa, untuk sosial media, seperti yang Kak Ausi pernah tadi ceritakan, dibatasi sosial medianya, tapi saya benar-benar puasa. Jadi saya lock out semuanya, bahkan saya sampai uninstall apa namanya sosial media saya. Dan alhamdulillah sempat berhasil sehingga saya punya apa namanya aktivitas yang baru. Nah, saya pengen tanya, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mengalami hal yang sama. Gimana sih caranya untuk membangun juga di ketahanan mental kita di era digital ini? Karena kan saat ini kan penuh ya dengan informasi yang berlebihan. Contoh kayak kemarin ada salah satu pesepak bola itu beritanya viral di tengah malam. Ya kita pasti FOMO dong, gitu ya. Walaupun udah terjaga semuanya, tapi gimana nih buat ngebatasin itu juga? Nah, apakah juga pertanyaan kedua nih, menurut Kak Alfie pribadi nih ya, kalau komunitas online itu sebenarnya bisa membantu kita mendukung kesehatan mental apa enggak sih? Itu aja. Thank you.
Oke, makasih Mas Alvero untuk pertanyaannya. Nah, mungkin tadi Ibu Anissa bingung gimana caranya detox bisa ngobrol sama Mas Alvero yang udah berhasil ya melakukan detox dan udah mendapatkan manfaatnya. Oke, yang pertama pertanyaannya berkait gimana sih cara membangun kesehatan mental di saat banyak informasi yang berlebihan. Kayak misalnya tadi sesederhana FOMO tentang pesepak bola, jadinya kan kayak pengen dapat informasinya terus. Kalau menurut aku untuk kita bisa tahu informasi itu kan bukan sesuatu yang, mmm, bisa kita batasi gitu kan. Curiosity itu kan pasti akan selalu memancing kita untuk mengetahui lebih, dan lebih. Tapi balik lagi di mindfulness-nya tadi, balik lagi di kesadarannya teman-teman. Oke, apakah informasi tentang sepak bola ini harus teman-teman ketahui di detik ini juga, di saat teman-teman lagi misalnya mengikuti kelas di Unsia, atau ketika teman-teman lagi, mmm bekerja di kantor kayaknya tadi Mas Almero lagi kerja gitu kan. Atau saat teman-teman lagi ngobrol sama, teman yang lainnya gitu. Nah itu yang pertama. Apakah kita harus tahu itu sekarang? Gitu. Kedua, apakah informasi ini sepenting itu untuk teman-teman tahu? Gitu. Jadi, sebelum kita curious, sebelum kita, bertanya-tanya tentang itu, iya balik lagi nanya, "Duh, penting banget nggak sih buat aku tahu? Dan haruskah aku sekarang?" Nah, teman-teman yang set, nggak apa-apa teman-teman punya kekepoan yang sangat tinggi akan misalnya, kayak kemarin kita lagi demo gitu, gimana informasi demo terbaru gitu. Tapi teman-teman yang pasang batasannya, aku boleh cek, portal berita nanti malam ketika aku sudah selesai bekerja di kamar setelah mandi dan sudah siap misalnya, setelah mandi dan setelah makan selama 1 jam. Ya udah, gunakan waktu yang sudah teman-teman set itu untuk teman-teman melakukan itu dan being commit gitu. Jadi teman-teman juga belajar namanya kalau kalau dulu di S1 psikologi juga kita belajar ya Tanya, namanya delay gratification atau kita coba menahan, mmm, hal yang rewarding atau menyenangkan untuk kita, untuk nanti. Tapi dengan teman-teman belajar kontrol di situ, manfaatnya nggak cuman untuk tadi, teman-teman di sosial media, itu manfaatnya untuk semua aspek dalam kehidupan teman-teman. Makanya untuk menjadi mindful, membatasi atau mengontrol diri teman-teman itu nggak cuman satu, bisa di segala aspek dalam hidupnya teman-teman, seperti itu. Terus kedua, komunitas online kira-kira bisa membantu kesehatan mental? Jawabannya kita harus evaluasi dulu, komunitas online-nya apa? Akan ada banyak sekali, misalnya gamers, atau, mmm, misalnya komunitas marah-marah di Twitter, atau apalagi, politik, atau hobi, kayak gitu. Kita evaluasi lagi, si komunitas ini sebenarnya membawa dampak baik buat teman-teman secara mental atau tidak? Misal komunitas gamers, oh games itu adalah sesuatu hobi yang teman-teman suka sekali. Oke, berarti saat teman-teman main game, teman-teman bisa nih ngerasain ngerasain happy-nya di situ, kayak gitu. Oke, kalau gitu lanjutin. Terus kalau misalnya komunitas cashman-nya di sini adalah, support group-nya Ruang Jiwa. Oh, itu sangat mendukung kesehatan mental teman-teman gitu, karena di situ kita saling sharing, saling nguatin, kayak gitu. Atau tapi di sini teman-teman bandingin sama komunitas marah-marah. Buka Twitter, isinya marah-marah. Ya jangan, berarti itu komunitas yang buruk buat teman-teman, kayak gitu. Jadi sesederhana, kita harus evaluasi lagi, apakah itu membawa manfaat baik atau buruk untuk kita. Dan dari situ kita batasi, seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti dapat disimpulkan ya tadi memang harus lebih mindful, kuncinya di mindfulness itu, sadar akan kondisi saat ini, dan juga betul tuh delay gratification karena bisa lebih memotivasi kita, lebih kayak oh ada tujuan di akhir bakal dapet reward nih gitu. Kita lebih mau bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi kita lebih menghargai proses dan hasil waktunya gitu lah ya. Kemudian ya betul, tujuan komunitas itu harus dilihat dulu tujuannya, values-nya dan manfaat dari komunitas tersebut gitu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya kali ya. Ini di kolom chat masih ada yang raise hand nggak? Oh, nggak ada, oke.
Kak Yahya dulu ini izin aku bacain ya. Bagaimana cara mengatasi stres dan gangguan akibat notifikasi dari platform digital yang terus-menerus dan bagaimana cara menerapkan praktik mindfulness di tempat kerja yang sangat bergantung pada teknologi digital. Boleh Kak Ushi. Oke, sebentar. Gantian aku yang kurang mindful. Aku coba baca ulang lagi ya. Bagaimana cara mengatasi stres, gangguan akibat notifikasi, oke, dan menerapkan praktik mindfulness di tempat kerja. Nah, bagaimana cara kita mengatasi stres? Mmm, Mungkin akan basic ya yang aku sampaikan, tapi basic ini di klien-klien aku juga sangat jarang dilakukan, seperti itu. Basic lagi. Nah, bagaimana caranya mengelola stres? Pertama, tadi kan kita sudah belajar ya untuk membatasi gitu. Oke, misalnya ini berkaitan dengan, notifikasi dari platform digital. Nah, menurut aku, pertama, kita harus membatasi juga nih notifikasi dari platform digital. Menurut teman-teman, semua notifikasi itu apakah penting untuk teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang bilang penting karena ini adalah WhatsApp kerjaan, seperti itu. Tapi di WhatsApp kerjaan pun kita bisa setting. Kita bisa batasi bahwa WhatsApp kerjaan ini hanya boleh, kita buka di saat, mmm jam kerja sampai misalnya tambah 1 jam atau 2 jam, seperti itu. Udah di atas jam 7 malam, udah bukannya waktunya teman-teman nih untuk, membuka atau membalas WhatsApp-WhatsApp kerjaan atau WhatsApp-WhatsApp, dari teman-teman sekelas gitu. Itu pertama kita harus batasi dulu. Kedua, terus gimana mengelola stresnya. Nah, misalnya teman-teman udah batasi tadi di jam 5 atau jam 6, di waktu teman-teman rehat, nggak mendapatkan notifikasi-notifikasi, dari platform digital yang teman-teman rasa penting, kalau nggak penting langsung stop, teman-teman rasa penting itu. Nah, teman-teman isi dengan kegiatan yang satu, kalau nggak bersifat relaksasi atau bikin teman-teman rileks, santai, atau kegiatan yang bikin teman-teman merasa happy. Dan percaya atau enggak, ini adalah kegiatan yang harus teman-teman lakukan setiap harinya. Sesedikit mungkin, teman-teman cuma bisa ngelakuin 30 menit lah, atau teman-teman cuma bisa, ngelakuin 1 jam. Tapi teman-teman harus punya nih satu kegiatan yang teman-teman lakukan, tapi itu teman-teman tahu recharge. HP kita aja setiap hari harus kita recharge kan. Nah, kita juga perlu recharge sama kayak gitu. Ya misalnya kalau aku sendiri, aku ketemu klien-klien dengan permasalahan klinis yang tentunya berat seperti itu, aku setiap hari harus menyempatkan 1 jam untuk nonton drama Korea. Sederhana, tapi itu recharge-nya aku. Kalau aku nggak ngelakuin itu, aku mumet besoknya, kayak gitu. Nah, itu harus teman-teman lakukan. Terus, mengelola stres itu juga perlu dengan yang relaksasi itu. Tidur pada waktu yang tepat, gitu. Karena itu pasti akan sangat berpengaruh bagaimana kita berperforma besoknya, seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana cara menerapkan praktik mindfulness di tempat kerja yang sangat bergantung pada teknologi digital. Nah, jadi, di tempat kerja ini, kalau teman-teman pernah dengar itu ada istilah 30, 30, 30. 30, 30, 30 itu adalah setelah 30 menit, teman-teman ambil istirahat sebanyak 30 detik untuk melihat ke arah, mmm, ke arah yang bukan layar gitu loh. Ke arah, selain layar, mmm selama 30 detik itu, kalau nggak salah bukan 30 meter ya, aku juga lupa, 30 sentimeter gitu. Jadi pokoknya setiap 30 menit teman-teman rehat rehat dari mata gitu, itu menjaga kesehatan mata. Tapi itu juga sama, gimana di diri teman-teman, sama kayak Pomodoro kalau mungkin teman-teman pernah dengar, setelah 1 jam, ya udah rehat aja misalnya ke pantry, atau teman-teman pergi ke toilet gitu, atau teman-teman muter-muter, kalau misalnya yang suka tipikal ngobrol ya, coba ngobrol sama teman-teman yang lain, kayak gitu. Jadi rehat aja setiap 1 jam atau 2 jam yang teman-teman ngerasa udah capek gitu. Makanya teman-teman di sini perlu menyadari si warning signs-nya itu. Di mana teman-teman udah ngerasa lelah, udah ngerasa capek, ya udah take a break dulu. Sesederhana itu. Gitu Mbak Tania. Oke, baik. Kalau begitu berarti ya
memang dibatasi. Kan ada juga tuh fitur di HP ya, kalau di set time-nya misalnya di atas jam 7 malam udah nggak ada notification yang masuk gitu. Itu bisa juga jadi salah satu cara untuk membatasi gitu sih. Oke, tadi sebenarnya ada kakak yang raise hand ya, atas nama Kak Siti Nuraisya Basma. Jadi nanya nggak Kak? Jadi Kak, tapi kalau misalnya saya tidak open cam, tidak masalah kah? Boleh, nggak apa-apa. Oh iya, sorry banget ya lagi nggak well dressed. Halo, selamat malam Kak Ausi dan Kak Tania. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mau bertanya untuk tadi yang tentang mindfulness akan bersosial media. Sebenarnya untuk usia dewasa mungkin kebanyakan sudah yang maksudnya udah mengerti mungkin ya, akan sadar dalam bersosmed tuh. Nah ini tuh saya punya kendala di adik saya. Adik saya tuh usianya sekitar SMA kelas 2. Dia tuh mungkin orang bilang nolep ya, kalau orang zaman sekarang tuh bilang nolep. Nolep tuh I mean kayak ya itu mainnya di kamar aja, gadgetan aja, game aja. Udah pernah dikasih tahu atau untuk deh ayo main keluar bla bla bla, tapi nggak kena nih. Susah diajaknya. Sampai kayak ayo kita shopping atau kita jalan. Dia lebih milih kayak gue di kamar aja, gadgetan. Sampai gitu. Nah, ada nggak sih solusi dari Kak Ausi gimana caranya saya sebagai kakak untuk menyampaikan ke adik saya bahwa bersosial media atau bermain gadget itu harus mindfulness, harus sadar gitu. Ada harus tahu waktu dan lain-lain sebagainya. Ada nggak sih caranya atau tipsnya? Mungkin bantuan seperti sehat jiwa. Mungkin Kak Ausi bisa kasih tahu ke aku. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Siti. Nah, mungkin kalau di kita ya, makanya tadi kelihatan ya gen milenial sosmednya cuma di 2, 3 karena kita sendiri udah mulai capek gitu ya sama kehidupan. Nah, tapi mungkin berhubung anak-anak SMA kayak gitu, waktunya juga masih sangat banyak di handphone, jadi mereka masih belum punya nih kesadaran atau pembatasan diri untuk apa yang sedang mereka lakukan. Nah, kira-kira gimana untuk ngajak mereka? Nah, pertama kalau approach-nya ke anak SMA, SMP, atau SD, pertama kita harus tahu dulu kegiatan apa atau hal apa yang dia sukai. Gitu. Menurut aku itu biasanya adalah hal yang paling bisa kita masuki gitu di dunia mereka. Ketika kita udah tahu nih hal yang dia sukai, misalnya dia suka game apa gitu ya misalnya. Terus, oh ya udah coba kita ajak ke event yang berkaitan dengan game itu. Baik, yang berarti kan membutuhkan dia untuk pergi keluar dari rumahnya. Atau misalnya sebenarnya dia suka mobil gitu. Oke, dia suka mobil ya. Ya udah pergi aja ke acara Gias gitu. Atau aku ngasih ininya yang gede-gede dulu ya, yang kayak event-event gitu. Nah, dengan kita tahu apa yang kita sukai dan kita tahu lebih tahu personality atau kepribadian mereka seperti apa, kita bisa lebih tepat sasaran dalam menyasar yang bisa menarik untuk dia gitu. Karena kan kita nggak akan bisa nih untuk dapetin hatinya kalau kita belum tahu dia seutuhnya kayak gitu. Terus baru nih berangkat misalnya dari kegiatan itu, coba kita gali lagi, apa sih sebenarnya yang dia dapetin dari main HP setiap hari, seperti itu. Apa, balik kayak ke teman-teman tadi, apa poin plusnya yang mereka dapetin, terus kira-kira apa poin negatifnya yang mereka dapetin, kayak gitu. Dari situ kita bisa gali lagi nih, oke dapat poin plusnya itu, kita coba samakan di dunia nyata, adakah hal alternatif yang bisa menggantikan hal yang positif yang bisa dia dapatkan dari bermain HP itu. Misal, aku jadi bisa kontakkan sama teman-teman gitu, kan biasanya susah. Oke, ya udah, kira-kira teman-teman kamu bisa diajak main ke rumah nggak? Gitu. Jadi kita coba bawa si dunia digital ini ke dunia nyata gitu, dan gantikan hal-hal yang di dunia digital ini ke dunia nyata secara pelan-pelan gitu. Karena ya kita nggak bisa kayak tadi ada yang sempat kecanduan gitu, langsung detox biasanya berat. Karena akan ada perasaan cemas, gelisah, dan lain-lainnya yang muncul. Tapi kalau kita coba pelan-pelan, kita coba bawa dia ke hal yang dia sukai di dunia nyata, itu akan menyadarkan dia bahwa, oh dunia nyata sama dunia maya itu sama aja.
menariknya untukku dan manfaatnya juga untukku, kayak gitu. Kalau dari aku sih seperti itu ya. Ternyata aku masih mute ya. Oke. Tadi ini ada 2 pertanyaan terakhir kali ya. Tadi ada dari Kak Koirul Anam sama nanti aku bacain yang Kak Ayu Andriani. Setelah itu sudah ini terakhir karena sayang ya pertanyaannya. Mungkin aku kasih karena mana ya tadi Kak Koirul Anam ini very simple tapi mungkin penting. Perbedaan cara mengenali distress dan disfungsi itu bagaimana sih Kak Oshi? Just like simple and plain. Oke, Anam, bagaimana cara mengenali distress dan disfungsi? Distress itu kan tekanan, sedangkan disfungsi itu adalah gangguan dalam keberfungsian kamu. Nah, gimana taunya? Taunya adalah ketika ya kamu mulai ada perasaan tertekan. Makanya ketika kamu menggunakan teknologi, analisis dulu pas kamu menggunakan teknologi ini, kamu senang nggak sih? Atau malah jadi tertekan? Atau malah jadi FOMO dan membanding-bandingkan diri? Nah, itu berarti udah kena distressnya, satu. Terus, distress ini bisa kita ketahui gejalanya dari fisik, kita nyaman nggak sih? Badan kita enak nggak sih, happy gitu waktu baca itu. Terus fisik, terus juga dari pikiran, ketika kita menggunakan teknologi itu, apakah kita jadi mumet gitu kan? Atau kita jadi kayak pusing, terus kayak badannya, badan tuh mungkin kayak badan nggak enak gitu, kayak kalau kamu terlalu main HP terlalu lama kan lama-lama kayak, aduh kok ototnya kaku gitu ya, itu fisik. Kalau pikiran tadi misalnya mulai ada rasa pusing, mulai ada rasa pikiran-pikiran negatif yang bikin malah nyerang diri sendiri, kok aku jelek ya, kok aku nggak bisa sekaya dia ya, kok aku kayak gini-gini aja ya, itu pikiran. Terus juga dari perasaan. Perasaan rasanya gimana? Senang, sedih, stres, atau kecewa. Jadi kalau misalnya udah mulai banyak perasaan-perasaan negatif, ya berarti udah masuk ke distress, gitu. Jadi coba dianalisis, di diri sendiri bagaimana respon fisik, pikiran, perasaan, dan juga sebenarnya perilaku. Perilaku tuh kayak, ya teman-teman ngerasanya, perilaku tuh sederhana sebenarnya yang teman-teman lakukan itu produktif apa enggak. Kalau teman-teman ngerasanya itu nggak produktif, ya berarti itu udah di-stres dong. Ngapain ngelakuin itu kalau nggak bermanfaat buat teman-teman, kayak gitu kan. Nah, kalau disfungsi, disfungsi ini yaitu bagaimana, hal tersebut mengganggu aktivitasnya teman sehari-hari. Hal-hal yang sebenarnya teman-teman mesti lakukan di hari ini tuh apa sih? Misalnya, ngerjain tugas dari Unsia, mulai nyicil baca skripsi, nyelesain kerjaan, nyelesain bisnis, jualan, foto, katalog buat bisnis. Tapi ketika teman-teman mestinya ngelakuin itu dan teman-teman nggak ngelakuin itu, ya berarti teman-teman mulai masuk disfungsi. Terus kayak mestinya sehari-hari itu biasanya itu masih diratakan produktivitas sama, non-produktivitas. Kalau misalnya yang gangguan sehari-hari, misalnya, biasanya teman-teman ke kelas bersemangat gitu ya, kuliah di Unsia. Tapi kok jadinya nggak semangat gitu, mau ngerjain tugas nggak mood, makannya terganggu, tidurnya terganggu, makan, tidur, terus mau ngomong sama temen males. Nah itu. Pokoknya dari kegiatan sehari-hari kok rasanya terganggu, itu berarti teman-teman udah masuk ke disfungsi. Seperti itu sesederhananya. Kalau udah tahu, udah mulai menyadari hal-hal tersebut, berarti ada yang salah di hidup teman-teman dan itu perlu dikonsultasikan atau direfleksikan saja ke diri sendiri. Oke, apa yang sebenarnya bikin teman-teman dalam keadaan seperti itu? Dan itu harus dihentikan, kayak gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Ayu Andriani. Gimana caranya mengatasi teman untuk nggak bermain sosmed ketika ngobrol lagi kumpul-kumpul gitu? Karena jadinya nggak dua arah komunikasinya gitu, Kak Oshi. Oke, makasih Tania sudah menyimpulkan. Sebenarnya kan kembali lagi, ada hal yang dalam ruang kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Nah, teman kita itu sebenarnya suatu hal yang di luar kendali kita, tapi kita merasa terganggu karena kita nggak bisa ngobrol sama dia eyes to eyes, kayak gitu. Nah, ya sesederhana kita
coba tarik perhatian dia gitu, atau coba kita kalau tegur kan kayaknya besar banget ya gitu, tapi kita coba tarik perhatian dia, coba kita sampaikan sebenarnya perasaannya teman-teman itu ketika dia nggak eyes to eyes sama teman-teman tuh apa sih gitu. Sampein aja kayak, "Eh," misalnya Ayu, "Eh, Ayu, aku pengen ngobrol sama kamu, tapi boleh nggak HP-nya ditaruh dulu? Karena ini aku lagi mau, ngobrol yang serius." Atau misalnya dalam konteks kerja, "Ini kita lagi kerja loh Yu, kita lagi mau ngomongin proyek besok nih, aku butuh kamu untuk lebih perhatian karena takutnya ada hal-hal yang kelewat." Gitu, seperti itu. Jadi ya lakukan apa yang masih dalam kendali kita masih bisa asertif, kita sampaikan ke dia, ya kita lakukan itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Aushi. Udah selesai sesi tanya jawabnya. Hari ini diskusinya sangat menarik dan sesinya interaktif sekali. Makasih teman-teman semua. Memang ya dapat disimpulkan ya balik lagi yang paling penting mindfulness dan kita memfilter semuanya di era digital yang gempuran, semua informasi yang fast pace bikin kita jadi nggak bisa memfilter. Nah, kita harus lebih aware sama situasi. Dan mungkin mau saya tutup dengan ini, ketika tadi dibilang kontrol apa yang bisa kita kontrol, itu tuh ada di 12 step recovery programnya AA gitu ya, namanya kayak Serenity Prayer. Itu ya bisa jadi quotes juga. Kata-kata itu, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. So it's important gitu. Jadi kayak kita mengkontrol apa yang bisa kita kontrol. Kalau nggak bisa kita kontrol, ya udah gitu. Kita ya nggak usah terlalu dibikin ribet karena bakal pusing sendiri gitu. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Sangat menarik. Terima kasih Kak Aushi dan Kak Syifa udah mau berkenan untuk memberi paparan di Unsia. Terima kasih juga semua teman-teman yang sudah hadir dan bisa stay sampai akhir acara. Kemudian aku mau mengingatkan juga untuk tadi 3 penanya pertama untuk menghubungi Kak Admin, Kak Fatma namanya, untuk Kak Anissa Yurmanita, Kak M. Asani Abdurrahman, Kak Harisya tadi, dan Kak Raffi gitu, untuk memberikan informasi biar diberikan door prize gitu. Baik, tadi karena sesi fotonya udah di awal, jadi nggak perlu lagi kali ya karena udah banyak yang left. Mungkin aku tutup aja acaranya karena Bu Meta sepertinya udah di jalan gitu ya menuju Cirebon. Akhir kata, masih ada Bu Meta. Hai Ibu, ternyata Ibu masih ada. Boleh Ibu mau sepatah dua patah kata? No, it's fine. Actually, Oke. just want to say thank you. Terima kasih banyak Ibu Ausi Ariana dan juga Kak Tania hari ini. Luar biasa malam ini. Gimana Kak Raffi? Kak Andrian? Materinya? Oke, kita akan ada ketemu lagi nanti untuk konseling di 6 September kalau tidak salah ya. 6 September. Nanti akan ada different kind of topic. Mudah-mudahan nanti Kak Usi juga akan mengisi lagi di lain kesempatan, begitu ya. Oke, supaya Kak Raffi semangat, Mas Asani semangat ya untuk hari ini. Oke, mungkin itu saja dari kita di Unsia ya, Kak Tania ya. Mudah-mudahan hari ini, malam ini memiliki satu positive vibes yang baik untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap semangat dan juga keep your mental health in a good way. Terima kasih atas nama Unsia, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you, Waalaikumsalam. Kak Waalaikumsalam Ausi. Terima warahmatullahi Terima kasih. kasih, wabarakatuh. Terima Kak kasih, Tania. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Siap. Thank you semua. Thank you, bye-bye. Jangan lupa link absensi, tolong dicek Ya, lagi. Dan dan pastikan feedback buat teman-teman sama mengisi kedua. nama dan email dengan tepat. Nanti apabila ada kendala, nanti bisa sampaikan ke kemahasiswaan. Terima kasih. Sudah, Pak. Baik. Sudah dijemput sama Pak Wahab, berarti sudah selesai. Thank you, Oke, Kak Tania ya. Izin live ya semuanya ya. boleh. Wassalamualaikum, Roomnya aku bye-bye. stay sampai 3 menit ke depan kali ya karena udah Oke, banyak yang perfect. leave. Nanti bakal di close sama Kak Raffi. Untuk Kak Muhammad, Kak siapa tadi? Bukan Kak Muhammad. Untuk Kak Almero Raffi, belum bales Kak Fatma, masih ada kah Kak Almero Raffi?
Oke.